kembali lagi di Podsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Bersama saya Khofifah Alawiyah, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Bekasi dengan Bang Endra. Nah, halo dulu dong Bang Endra ke teman-teman. Halo, oke. Apa kabar nih Bang Endra hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, kan hari ini kita mau membahas tentang sejarah Bekasi. Kita kenalan dulu mungkin ya dengan Bang Endra. Nah, Bang Endra ini seorang pegiat, pemerhati, dan penulis buku sejarah Bekasi sejak 2016, benar Bang Endra? Iya. Terus juga sekarang sebagai tim ahli cagar budaya Kabupaten Bekasi dan peneliti dan pengkaji gelar daerah Kabupaten Bekasi. Iya. Dan masih banyak lagi Bang Endra kegiatannya sekarang. Itu ada. Tapi kalau kegiatan kali ini ada apa aja Bang Endra? Kesibukannya hari ini gitu. Kesibukannya ya masih ngulik-ngulik tentang sejarah, tentang budaya Bekasi. Kalau kata orang Bekasi mah biar kagak mati obor. Gimana tuh mati obor? Iya, biar kagak mati obor artinya jangan sampai generasi saat ini dan ke depan itu putus informasi terkait dengan masa lalunya. Oh Ya, iya benar. kalau kita putus dengan informasi masa lalunya, baik dari sejarahnya, budayanya, ya saya pikir itu suatu hal yang tidak bagus lah ya. Iya kan, berarti kan kita tidak punya identitas lagi Iya. sebagai orang Bekasi. Gitu. Kadang bingung kita ya, orang Bekasi tuh mirip-mirip Betawi atau Sunda gitu kan ya. Iya. Nah, makanya kita mau cari tahu nih tentang sejarah Bekasi bersama Bang Endra. Nah, awalnya kenapa sih Bang Endra membuat buku sejarah Bekasi ini gitu? Itu mulai dari kapan penulisan buku? Buku yang di depan ini kan edisi ketiga ya. Oh, edisi kedua. Edisi ketiga ini 2026, edisi keduanya itu 2019, edisi pertamanya itu 2016. Nah, untuk melahirkan edisi pertama itu saya mulai nyusunnya tuh sejak tahun 2012. Udah lama juga berarti ya. Mulai nyusunnya ya 2012, baru bisa terbit di 2016 tuh. 2016. Nah, awalnya itu ya sederhana aja. Saya pengen tahu tentang sejarah Bekasi. Gitu, satu. Terus yang kedua, kebetulan saya hobi baca buku. Saya carilah tuh bukunya kan. Iya benar. Alhamdulillah nggak ketemu. Berarti belum banyak sejarah Bekasi. Belum ketemu saya buku sejarah Bekasi saat itu ya kan. Sebagai salah seorang yang senang baca buku, terus ditambah juga saya sebelumnya nulis beberapa buku ya. Kebetulan buku saya ada beberapa yang diterbitkan oleh Gramedia. Saya jadi terpanggil. Yaudahlah, saya bikin buku aja lah tentang sejarah Bekasi. Kalau kata pepatah kan daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan pelita ya. Daripada ngurutuk, ya kan? Kok nggak ada sih buku sejarah Bekasi? Iya. Ya udah, bikin aja sendiri kan gitu. Jadi saya bikin sendiri, gara-gara itu sederhana aja, karena waktu itu saya nggak menemukan buku sejarah Bekasi. Pas lagi proses penyusunan ternyata ada. Oh ada. Ternyata ada buku-buku sejarah Bekasi itu. Cuman waktu itu yang jadi masalah, bukunya itu diterbitkan oleh pemerintah. Oh, jadi sudut pandang pemerintah aja gitu? Enggak juga, kalau diterbitkan pemerintah, konsekuensinya kan itu pakai APBD. Oh iya. Yang namanya APBD itu kan nggak boleh diperjualbelikan, satu. Terus yang kedua, ternyata juga terbatas. Akhirnya apa? Masyarakat secara umum, termasuk saya, itu tidak bisa memiliki. Oh. Gitu. Padahal kan saya pengen punya. Saya taruh di rumah. Kemudian kan saya di rumah kan punya rak buku, perpustakaan kecil lah, kan gitu kan, perpustakaan kecil. Nah jadi saya pengen punya. Nah kalau punya APBD kan nggak bisa. Iya, berarti pinjem aja gitu. Iya, kalau pinjam
pusing juga kan, mendingan beli Iya. gitu untuk koleksi di perpustakaan pribadi saya kan. Akhirnya udah saya bikin sendiri dan dicetak. Alhamdulillah apresiasinya masyarakat ya luar biasa Banyak gitu. juga peminatnya sampai sekarang Bang. Alhamdulillah nih masih sampai edisi ketiga ya kan. Ini juga masih banyak yang nanya terus gitu. Nah, kita kan mulai dari sejarah Bekasi. Kenapa sih Iya. Bang namanya tuh Bekasi gitu? Kadang ada yang bilang planet lain gitu ya. Bekasi tuh planet luar deh kayaknya. Iya. Gitu. Kalau mau masuk ke Bekasi harus pakai paspor. Emang Bekasi itu dari kata apa sih Bang? Kalau teman-teman googling ya atau baca di referensi yang lain, ya mungkin definisinya tuh Bekasi berasal dari kata Candrabaga ya, Cenderawasih. yang dari teorinya Purbacaraka. Di buku ini saya mengatakan saya nggak sepakat Loh, kenapa tuh? gitu, nggak Saya juga sepakat. pernah dengarnya tuh namanya dari Cenderawasih, Baga Sasi. Iya, saya nggak sepakat kalau dinamakan Bekasi itu dari kata Candrabaga. Jadi banyak logika sederhana yang saya pikir bisa mematahkan kata Bekasi berasal dari Candrabaga. Apa tuh? Logika sederhana pertama, Candrabaga ke Bekasi Jauh ya. panjang banget ya. Iya. Tetap Candrabaga menjadi Bagai Candra, Bagai Candra menjadi Bagasasi, Bagasasi menjadi Bagasi, Bagasi menjadi Si Bekasi. Bekasi. Kepanjangan ya. Kalau Jakarta menjadi Jakarta, deket ya. Dekat iya. Cirebon menjadi Cirebon, deket nggak? Dekat Dekat. iya, benar. Nah, Yogyakarta menjadi Yogyakarta, Oh iya ya. deket ya. Dekat. Tapi Candrabaga menjadi Bekasi, planet luar. jauh banget kan, nah kan. Iya, Heeh. kayaknya emang benar planet luar gitu apa? Iya, jadi agak aneh gitu kan. Itu yang pertama, ya terlalu panjang lah gitu kan. Iya benar. Sebagai ini terlalu panjang. Terus yang kedua itu kan berdasarkan prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu kan menuliskan ada 2 kali, kali Candrabaga dan kali Gomati. Ya, katanya Candrabaga itu Bekasi, Gomati itu adalah kali Cakung Cakung di mana tuh? di Jakarta Timur ya, Kalau yang kali Bekasinya? Jakarta Timur dan lanjut ke Jakarta Utara ya. Oh, yang tadi kali Kalau Candrabaga itu kan jadi kali Bekasi. Bekasi. Nah, itu Candrabaga di otak-atik Gatuk menjadi Bekasi. Sedangkan Gomati, logikanya kan di otak-atik Gatuk juga menjadi Cakung dong. Ternyata nggak ada hubungannya. Oh enggak. Jadi 2 kata ini aja antara Candrabaga dengan Gomati, Candrabaga menjadi Bekasi, Cakung itu pas di otak-atik nggak bisa menjadi Cakung. Iya. Artinya dengan logika yang sama harusnya bisa juga dong, tapi kan nggak bisa. Gitu. Jadi banyak keanehan lah. Nah, saya lebih sepakat dalam dokumen-dokumen Belanda di awal ketika Belanda baru nyampe di wilayah Nusantara ini di tahun 1629 lah. Ini kan VOC kan berkuasa kan 1619 ya di Jakarta. Di Sunda Kelapa itu ada sejumlah dokumen Belanda menuliskan Bekasi itu Barangkasi. Pertanyaan saya, Barangkasi ke Bekasi dekat nggak? Iya, dekat juga sih. Dekat ya. Dibandingkan Candrabaga ke Bekasi gitu kan. Jadi ini awalnya gara-gara orang Prancis mengkoreksi pendapatnya Purbacaraka kalau Bekasi itu berasal dari Candrabaga. Nah, seorang Prancis ini mengatakan saya lebih sepakat kalau Bekasi ini berasal dari kata Barangkasi. Barangkasi berarti awalnya. Dilihat dari dokumen namanya. Iya, dari dokumen awalnya di sini dinamakan Barangkasi. Tapi prosesnya ke Bekasi dari Barangkasi? Ya lidah aja kan lama-lama dari Barangkasi kan menjadi Bekasi. Nah, pertanyaannya Barangkasi artinya apa sih? Iya itu. Nah, jadi waktu itu Pak orang VOC kebetulan kan ada tour guide-nya ya. Iya, ada komandonya. Tour guide-nya itu dari orang
Sulawesi Selatan lah, entah orang Makassar atau orang Bugis lah ya kan. Jadi kata Barangkasi itu adalah suatu istilah bagi orang sana terhadap suatu wilayah pantai. Jadi ada pantai berpasir, ada tumbuhan-tumbuhan, ilalang, yang nggak kurus itu disebut namanya Barangkasi. Oh, berarti dulu Bekasi tuh seperti itu bentukannya. Dulu kan perspektif dari laut ya. Bukan dari darat, dari laut kan pelayaran. Oh iya. Jadi dari laut itu ya kan ketika ngelihat sungai kan hanya motor ini nama sungainya apa? Oh ini Sungai Karawang. Iya. Ya kan? Oh ini nama sungai, oh ini Sungai Marunda. Ini sungai apa? Nah ini belum ada namanya nih. Akhirnya dinamakan lah. Oh ini sungainya namanya Sungai Barangkasi. Nah dari Sungai Barangkasi akhirnya kan menjadi dari pinggir pantai, pinggir muara ya, muara langsung masuk ke pedalaman, ke daerah daratan. Tadinya Bekasi itu di pinggir laut atau di muara ya. Sekarang Muara Gembong. Langsung masuk ke sana. Oh beda lagi Muara Gembong. Oh beda muaranya. Ini di mana tuh berarti sekarang tempat? Jadi gini, Kali Bekasi itu apa? Geser-geser terus. Oh bisa geser-geser. Iya geser-geser. Oh. Jadi rute Kali Bekasi itu yang kita ketahui saat ini itu pas di zaman VOC nggak di situ posisinya. Oh beda. Geser-geser. Kali itu geser loh. Oh bisa. Tadinya kan kalau sekarang di sini. Dulu tuh nggak di sini, adanya di sini. Sebelumnya lagi di sini lagi ya. Kenapa itu bisa geser-geser? Geser-geser kan terkait dengan apa, curah hujan, banjir, jadi gitu. sungainya geser-geser. Karena mungkin curah hujannya cukup tinggi ya, dari arah mana tuh, selatan ya, dari arah selatan, jadi membuat aliran sungainya itu jadi terpisah gitu. Saking besarnya, akhirnya kan bikin cabang lagi, akhirnya kali itu geser gitu. Oh iya benar. Oke Bang, terus di dalam buku sejarah Bekasi nih, periode sejarah apa sih yang paling banyak dibahas di sini? Yang paling banyak ya kebetulan ya bicara tentang Bekasi ya, suka nggak suka mau nggak mau tuh kan dokumennya langka ya. Ya dokumen yang bisa kita verifikasi ya kan, yang valid itu kan sangat-sangat langka. Kita nggak bisa ngomong ya konon katanya gitu kan, nggak bisa. Nah bicara tentang dokumen itu yang paling banyak di Belanda. Jadi kalau pengen tahu tentang Bekasi ya kita ke Belanda kan gitu kan. Iya. Karena kan dokumen-dokumen kita tuh banyak ada di Belanda, diarsipkan di Belanda gitu kan. Nah berbasis kepada data-data yang tersedia di Belanda ya sudah, kita beranjak dari situ, meskipun ada beberapa dokumen-dokumen dari lokal. Kalau edisi pertama dan edisi kedua saya lebih banyak ke zaman kolonial sama perang revolusi. Tapi pas di jilid ketiga ini ada, karena saya nemu dokumen lumayan banyak, jadi ada penambahan di era Orde Lama dan Orde Baru dan Reformasi. Jadi pas zaman Indonesia lah itu dokumennya cuma karena saya baru dapat ya kan, jadi lebih banyak penambahannya di wilayah area zaman Indonesia lah, dari zaman Orde Lama sampai zaman Reformasi saat ini. Udah kemerdekaan gitu. Iya. Oh iya. Tapi dari sejarah Bekasi ini wilayah tersebut dikatakan Bekasi gitu, apa wilayah mana aja gitu Bang? Kayak ada terbagi-bagi gak dulunya? Betul itu. Luas wilayah Bekasi itu udah kayak kali berubah-berubah mulu. Lah berubah-berubah, jadi belum ada ketetapannya. Iya. Jadi kalau yang kamu ketahui, Bekasi ini kan sekarang ada dua. Iya, ada kota, ada kota Bekasi, ada kabupaten Bekasi. Luasnya segitu kan? Iya. Nah, pas tahun 70 aja luasnya nggak seperti ini. Sebagai wilayah Bekasi tahun 76 itu diambil
oleh Jakarta. Iya. Diambil di Jakarta. Jadi kayak sebagian Cakung, sebagian Cilincing, sebagian Pondok Gede itu dulu masih ke wilayah Bekasi. Tapi tahun 76 jadi milik Jakarta. Terus tahun 50 beda lagi. Tahun 40 pas zaman perang revolusi 45 beda lagi. Zaman kolonial luas wilayah Bekasi beda lagi. Jadi bicara tentang luas Bekasi itu setiap periode memang selalu berubah-ubah. Gitu. Jadi jangan kita samakan Bekasi saat ini sama seperti Bekasi zaman Belanda gitu kan. Yang jelas memang luas wilayah Bekasi memang berubah-ubah tergantung perdesasinya gitu ya. Bekasi kan pernah menjadi bagian dari wilayah Batavia. Itu selalu berubah-ubah lah luas wilayahnya. Gitu. Sampai sekarang juga ada kota sama kabupaten, itu kenapa kepisah tuh Bang? Ya ini kan terkait dengan administrasi ya. Waktu wilayah kecamatan Bekasi tingkat perekonomiannya cukup tinggi, pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, infrastrukturnya juga cukup tinggi. Memang sudah selayaknya untuk dimekarkan untuk menjadi wilayah tersendiri gitu. Ini terkait dengan administrasi saja. Tapi Bang, di cerita sejarah Bekasi ini, peristiwa sejarah apa sih yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Bekasi saat ini? Kalau bicara tentang Bekasi, saya lihat ada ada empat aspek. Empat aspek kunci yang menentukan wilayah Bekasi. Yang pertama, kalau bicara tentang Bekasi, berarti kita ngomongin tentang Kerajaan Tarumanegara dan Peradaban Buni. Jadi Peradaban Buni itu kenapa disebut Peradaban Buni? Karena waktu itu ini zaman prasejarah ya, kayak kapak batu, tembikar, keramik semua itu banyak ditemukan di wilayah Buni. Buni itu di mana? Buni itu adanya di Babelan. Wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Pertama kali di situ ditemukannya di Kampung Buni. Nah ternyata dari Kampung Buni ditemukan lagi di Kerawang, di Subang, di Jakarta, di Banten, sepanjang pantai tapi cuma sampai Subang doang. Akhirnya wilayah ini disebut namanya Peradaban Buni. Karena apa? Kenapa? Karena pertama kali ditemukan di wilayah Buni, Babelan, Bekasi. Gitu loh, pertama kali ditemukan. Jadi titik kalau kita tambah Bekasi berpengaruh di situ. Zaman prasejarahnya kita. Jadi kalau di Indonesia itu ada Sangiran di Solo, itu kita punya di Buni, di Babelan. Peninggalannya masih ada sih. Iya. Terus yang sama Tarumanegara. Tarumanegara itu kan kerajaan tertua nomor 2 ya. Kalau menurut data resmi pemerintah Indonesia itu Tarumanegara merupakan kerajaan tertua nomor 2 di Indonesia dan kerajaan tertua nomor 1 di Pulau Jawa gitu. Nah Tarumanegara itu ibu kotanya Bekasi menjadi bagian daripada ibu kota kerajaan Tarumanegara. Kotanya dulu Bekasi. Bekasi menjadi sebagian wilayah. Kan termasuk Jakarta kan termasuk wilayah ibu kota Tarumanegara juga gitu kan. Jadi ini banyak yang nggak tahu juga kan kalau Tarumanegara itu ada di sini gitu kan. Dan ini kerajaan tertua, mungkin tahunya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Singosari, padahal ada kerajaan tertua namanya Tarumanegara. Ini di mana? Ibu kotanya di Bekasi. Kalau luasnya Tarumanegara itu seluas Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah. Tuh luas kerajaan Tarumanegara. Ibu kotanya di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, ternyata. Bekasi kota ya, Bekasi kota dan Jakarta. Jadi gabung tuh. Jadi sebagian Jakarta, sebagian Bekasi itu adalah ibu kotanya Tarumanegara. Gitu. Jadi keren kan Bekasi. Itu satu ya. Satu tadi. Yang kedua, dari aspek kolonial. Kalau di zaman kolonial itu kita terkenal sebagai wilayah partikulir. Partikulir itu adalah wilayah yang disewakan oleh pemerintah
Belanda ke swasta Hmm. gitu. Jadi pihak swasta mengelola wilayah, ya kan. Ada namanya partikelir Tambun, berarti dia menguasai wilayah Tambun. Ada partikelir Cikarang, ya kan. Ada partikelir Bekasi, partikelir mana lagi? Partikelir Sembilangan, partikelir Karangcongo. Itu partikelir banyak ya. Partikelir Pondok Gede. Jadi partikelir adalah suatu wilayah yang disewakan oleh pemerintah Belanda ke pihak swasta. Jadi swasta tuh yang ngelola, mulai dari lahannya sampai warganya. Jadi itu yang menjadi identitas masyarakat Bekasi itu, Bekasi sebagai wilayah partikelir. Dampaknya sampai sekarang Iya. karakter masyarakatnya pun terpengaruh oleh sistem partikelir yang dibangun oleh pemerintah Belanda saat itu. Gitu. Jadi di Nusantara nggak semua wilayah itu berwilayah partikelir. Ada beberapa wilayah yang sistemnya pakai partikelir. Salah satunya adalah di Bekasi. Gitu. Yang ketiga, bisa tentang Bekasi. Bekasi itu dikenal sebagai wilayah pertempuran. Makanya kan Bekasi disebut sebagai Bekasi Kota Patriot. Iya, benar. Jadi bahkan ada lagu-lagunya, ya kan. Diciptakan oleh orang yang lagu di tepi tapal batas Bekasi itu kan. Gitu. Siapa namanya, lupa saya itu. Terus yang kedua ada novel karyanya Pramudia Ananta tuh di tepi kali Bekasi. Novel yang paling terkenalnya beliau lah ya. Terus ada lagi puisi yang terkenal, Khairil Anwar ya. Iya, Karawang Bekasi. Karawang Bekasi itu. Jadi Bekasi sebagai kota patriot itu diabadikan oleh karya-karya para seniman-seniman nasional atau sastrawan nasional gitu, yang luar biasa. Jadi memang Bekasi sudah terkenal sebagai wilayah, Bekasi itu sebagai wilayah perang ya, pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, Bekasi itu dikenal sebagai kota industri. Iya, betul. Iya, pabriknya banyak banget. Iya, pabriknya banyak, hanya di Cikarang ya kan, di kota Bekasi pun. Kota juga banyak sih. Iya, jadi memang kawasan industri, pabrik-pabrik di Bekasi itu banyak. Gitu, bagikan gula dan semut, ya kan. Karena industri itu adalah gulanya, makanya kan semuanya banyak yang datang sini kan. Iya, betul. Banyak orang datang berbondong-bondong ke Bekasi, ya. Peradaban Buni dan kerajaan negaranya. Terus wilayah partikelirnya. Yang keempat, Bekasi sebagai kota patriot, ya kan. Daerah ya mungkin setara dengan Surabaya, Bandung gitu kan. Dan ini banyak dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa wilayah Bekasi dalam konteks perang revolusi itu selevel, bahkan selevel dengan kota-kota di dunia. Ada, saya pernah baca di koran tahun 50-an, di situ ada list kota-kota di dunia yang berdampak perang Perang Dunia Kedua ya. Saya lupa, misalnya habis itu kayak ada London, Tokyo, Hamburg. Nah, di antara itu disebut Bekasi. Bekasi juga masuk. Masuk di situ. Berarti kan wilayah pertemuan di Bekasi itu memang sangat luar biasa sampai masuk ke dalam list negara-negara lain. Iya, list kota-kota terdampak pertempuran. Kan level London, ya kan, Tokyo, Berlin masalah Berlin apa gitu kan ya di Eropa ya. Bekasi ini emang beneran sangat berdampak banget gitu ya. Iya. Gitu, emang keren. Tapi dari sejarah yang tadi kan perperangan. Nah, dari ini Bekasi ini punya tokoh sejarah Bekasi yang menonjol itu tuh siapa dan apa sih kontribusinya di Bekasi ini ceritanya? Tokoh yang pas periode kapan nih? Ya mungkin, tapi sih yang pasti terkenal saya taunya Kiai Haji Nur Ali ya. Oh, berarti tokoh di perang revolusi ya? Ini kalau bicara tentang perang revolusi, yang harus dipahami itu adalah pertama
di Bekasi itu banyak laskar-laskar. Gitu Ya. adalah. Jenderal Ali itu adalah salah satu laskar. Ya. Eh, laskar di Bekasi itu banyak. Ada Hizbullah, ada Pesindo, ada BBRI, Barisan Banteng Republik Indonesia, ada LLJR, Laskar Arkai Jakarta Raya, ada KRIS, ada apa lagi? Ada LASWI, Banyak juga. banyak lah. Banteng Merah, eh, ada beberapa lah laskar. Tapi dari banyak Laskar Citarum gitu kan. Jadi, tokoh yang paling menonjol di situ sih. nah, sebentar. Satu laskar-laskar. Yang kedua selain laskar-laskar, ada juga jawara-jawara yang punya pasukannya sendiri-sendiri. Jawa. Kayak jawara Haji Jole, dia punya pasukan sendiri. Ada jawara Camat Nata, ada jawara Pamacem. Jadi banyak juga jawara-jawara. Selain itu juga ada Pak Haji yang meskipun dia nggak punya laskar, tapi juga punya pasukan juga, ya kan? Kayak ada Haji Rian, ada Haji Dahlan, gitu kan? Ada Haji Mansur, ada Haji Nawawi, ada Haji juga banyak juga. Iya banyak. Nah, mereka tuh punya pasukan masing-masing. Ya, mereka tuh punya pasukan masing-masing. Selain juga ada tentara resminya ya. TNI-nya. Ada tentara. Iya, kan ada TNI-nya kan. Pasukannya. TKR, dulu kan namanya TKR, terus ganti nama menjadi TRI, terus menjadi nama TNI kan. Intinya mereka juga punya pasukan masing-masing. Dan setiap pasukan punya pemimpin masing-masing, gitu loh, komandannya masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya sih pada akhirnya nggak ada yang menonjol. Semuanya punya pengaruh yang masing-masing. Semuanya punya pengaruh, semuanya punya pasukan masing-masing, gitu. Jadi bagi saya tuh nggak ada yang yang tokoh yang menonjol itu nggak ada di saat itu. Selevel lah, gitu kan, setara lah. Punya pengaruhnya. Nah, hanya yang membedakan Jenderal Ali itu adalah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, itu saja. Iya, gitu. Kalau yang lainnya kan belum, karena beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional aja. Jadi bukan berarti gara-gara beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional membuat peran para pejuang-pejuangannya itu tidak ada, enggak. Semuanya punya peran, semuanya punya porsi, gitu. Yang membedakan adalah Jenderal saat itu diajukan sebagai pahlawan nasional, sedangkan yang lain kan belum diajukan sebagai pahlawan nasional. Gitu. Begitu berarti bukan hanya Kiai Haji Nur Ali aja ya. Soalnya yang paling terkenal tuh Kiai Haji Nur Ali gitu iya, karena kan beliau kan pahlawan nasional, itu aja sih. Tapi kalau bicara tentang peran, semuanya tuh punya peran, punya porsi masing-masing, punya pasukannya masing-masing. Tapi dari fakta sejarah Bekasi yang jarang diketahui oleh masyarakat itu apa, Bang? Tadi yang sudah saya sebut ya, kayak Bekasi itu bukan berasal dari Candrabanda. Terus ada yang mana dari buku ini yang saya temukan ada di buku ini, tapi belum ada di buku yang edisi kedua ya, ada di edisi ketiga. Saya baru nemu itu ternyata ada kepala daerah di Bekasi itu yang nggak kecatat loh. Oh, ada yang nggak kecatat. Iya, jadi kan Kenapa? biasanya kalau kita ke mana ada tuh di dinding atau di buku daftar bupati Bekasi, ya kan? Ini ada satu. Nah, itu siapa, Bang? Namanya Nur Hasan Ibnu Hajar. Pada tahun tahun 57 atau 58 lah, sekitar itu saya lupa. Ya, yang pasti nama beliau tuh nggak kecatat tuh dalam dokumen-dokumen. Padahal beliau itu bukan PLT, bukan PJ, ya kan? Tapi kepala daerah resmi, definitif, gitu. Tapi kenapa dihilangkan? Nggak tahu juga kenapa nggak kecatat, juga kurang paham ya. Ini saya coba komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar nama beliau Tapi ketemunya itu dari mana, Bang, itu nyari? Ya kan kita kan kebetulan senang baca ya, senang baca, senang ngulik, ya kan.
Kalau udah baca buku, udah depan komputer, riset itu udah lupa makan, lupa tidur itu. Gitu. Ya, oh. Jadi kebetulan aja pas ngulik-ngulik ketemu. Ketemu. Iya. Nggak sengaja. Gitu. Ternyata ada juga guys ya fakta sejarah Bekasi, nama bupatinya nggak catet gitu. Iya. Nah, nah, terus dari ini bagaimana sih tentang kehidupan masyarakat Bekasi di masa lalu itu, orang-orangnya seperti apa kehidupannya? Di zaman mana nih kita ngomongnya nih? Zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman perang. Banyak juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya zaman kerajaan itu kayak gimana sih orang-orang Bekasi? Iya, yang jelas kalau bicara tentang orang-orang di zamannya Tarumanegara itu kita nggak bisa banyak bicara. Kenapa? Iya, kenapa? Bukannya karena pantangan atau enggak, sederhana aja, karena nggak ada dokumennya. Iya. Gitu. Jadi karena nggak ada dokumennya, jadi kita belum bisa bicara banyak. Kalau cuman reka-reka, ngayal, bisa aja ya kan. Tapi kan kita berbicara harus berbasis kepada dokumen. Nah, sedangkan dokumen terkait dengan kehidupan masyarakat di zaman Tarumanegara memang bisa dikatakan nggak ada lah. Belum dapet ya. Belum nemu lah, belum ada. Terus udah zaman sejarah, terus pas kolonial Belanda gitu. Ya, Bekasi. kalau kehidupan masyarakat di zaman kolonial itu ya kayak zaman sekarang aja, nggak ada bedanya. Ya kalau mungkin di zamannya Orde Baru lah kalau kamu paham ya. Zaman kolonial itu seperti zaman Orde Baru, yaitu peraturannya cuma satu, jangan ngomongin politik, gitu, jangan ngomongin politik, jangan ngomongin tentang kekuasaan. Udah kalau yang dagang aja, bisnis aja, sekolah aja, nggak usah mikirin tentang politik kekuasaan, jangan. Gitu. Kenapa begitu Bang? Ya, itu kebijakan pemerintah kolonial saat itu. Jadi kehidupannya sama kayak yang maco, yang pasar ke pasar gitu. Biasa aja kehidupannya itu normal aja, nggak ada hal-hal yang. Ini kan ada dari dampak-dampaknya dari sejarah ini mempengaruhi perilaku gitu, dan perilaku dari masyarakatnya gitu. Nah, saya suka nih kalimatnya dengan mempengaruhi perilaku. Jadi gini, Iya. Bekasi itu tidak ada penguasa tradisional yang dipahami ya. Satu, tidak ada penguasa tradisional. Artinya penguasa tradisional itu apa? Di Bekasi itu tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada apalagi pangeran, nggak ada. Nah, terus yang kedua, di Bekasi itu tidak ada kelembagaan adat formal. Tidak ada lembaga adat formal, jadi yang diatur oleh pemimpin adat, ketua adat, itu nggak ada. Nah, karena di Bekasi itu ada sistemnya partikelir, ya kan? Dari partikelir, jadi kan dari mana-mana datang nih. Iya. Untuk ngapain? Untuk mengelola lahannya si tuan tanah. Jadi pemilik partikelir disebut namanya tuan tanah. Untuk mengelola lahan si tuan tanah. Jadi si tuan tanah itu punya perkebunan, sawah berhektar-hektar, ya kan, punya pabrik beras, gitu, ekonomi lah. Jadi banyak masyarakat datang. Konteksnya adalah ekonomi dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah datang ke sini, ya bercampur. Karena bahasa di sini waktu itu bahasanya Melayu, ya, bahasa Melayu. Jadi yang dari Jawa datang ya menyesuaikan dengan logat Jawanya, yang Sunda datang dengan logat Sundanya, yang dari Bali, yang dari Bugis, yang dari Sumatera datang ke sini, dari Kalimantan, dari Cina, dari Arab datang ke Bekasi berbahasa Melayu dengan logatnya masing-masing, dengan datang dengan membawa budayanya masing-masing. Jadi selain datang dengan skillnya, ya kan, dengan paculnya, tapi mereka juga datang dengan membawa adat istiadat atau budayanya masing-masing. Jadi Bekasi ini udah kecampur sama banyak daerah juga. Iya, akhirnya, tapi
Tetap aja karena basicnya atau budaya utamanya adalah Melayu, Melayu. apa maka mereka datang hanya mempengaruhi saja. Yang disebut kemudian hasil campuran ini Campuran. disebut namanya Betawi. Oh, jadi Betawi. Ya. Musik masuk juga ke Betawi. Iya, jadi Bekasi akhirnya karena campuran ini Mm-mm. ya kan ada lontong, ada apa lagi, tahu, toge, ya kan. Jadi itu apa, ketoprak kan. Oh iya, jadi kita oprek. Jadi dari campuran-campuran ini, dari unsur-unsur ini dicampur menjadi yang namanya Betawi. Jadi Tapi tetap basicnya dari Melayu tadi, Basic. gitu loh basicnya. Budaya utamanya adalah dari Melayu. Dari budaya utama Melayu inilah ada unsur Jawanya, ada unsur Sundanya, ada unsur Cirebonannya, ada unsur Bugisnya, ada unsur Balinya. Ini disebut namanya Betawi. Oh, Ya kan, Betawi kan nggak di Bekasi, di Jakarta juga sama kan? Jakarta juga. Karena sama nih, wilayah Bekasi sama Jakarta itu satu wilayah. Gitu. Tapi sejak tahun 1950 Bekasi yang tadinya identik dengan Betawi, kemudian wilayah yang tadinya wilayah Bogor, yang itu wilayah Sunda, masuk ke Bekasi. Bogor masuk ke Bekasi. Sebagian wilayah Bogor Sebagian masuk menjadi wilayah Bekasi. Mana aja tuh yang masuk ke Bekasi? Lembah Abang, Cibarusa, itu. Itu bahasanya masih Sunda. Makanya akhirnya Bekasi itu ada dua budaya, ada dua suku lah ya, dua suku utama ya. Dua suku utama yaitu sebelah tengah sampai ke utara itu Betawi, ya kan, dari tengah ke selatan itu Sunda. Sunda, oh iya benar. Jadi ada perpaduannya di situ. Iya, makanya kalau bicara tentang Bekasi, ya dua. Ada Sunda, ada Betawi. Ada Sunda dan Betawi. Sunda itu di selatan, Betawi itu di utara. Ya, berarti itu perbedaan Betawinya Bekasi sama Betawinya Jakarta. Benar. Nah, menariknya adalah Betawi di Bekasi dengan Betawi di Jakarta juga berbeda. Oh iya, berbeda. Contoh misalnya di Betawi ini secara umum ya. Kalau Betawi di Jakarta mau kemana? Sama siapa lu? Ya kan? Tapi kalau di Bekasi sama siapa? Iya, abang gitu ya. Lah sama siapa? Ada cekoknya ya. Ada. Karena kan Bahasa. itu begitu pakai A. Maksudnya kan pakai E. Lah sama siapa? Bukan sama siapa? Sama siapa? Ya kan? Bukan sama siapa, bukan sama siapa. Sama siapa? Itu pakai nada kan? Iya. Kalau sama siapa? Iya. Kalau di Jakarta, ame siapa? Iya. Ame siapa ya kan? Kalau di Bekasi, sama siapa? Kan gitu kan? Iya, ada perbedaan bahasanya juga. Jadi pertama perbedaan, meskipun di masyarakat sembilanan itu lebih dekat ke Jakarta, pakai juga kalau di sembilanan. Nah, jadi Betawi di Bekasi dengan Betawi di Jakarta itu berbeda. Mulai dari bahasanya, budayanya juga berbeda. Apa yang membedakan? Membedakan campurannya. Iya, campuran. Campuran suku-sukunya ya kan. Campuran di Bekasi itu lebih banyak dari unsur Cirebonan, Indramayu, ya kan, ada Sundanya. Campurannya itu Jawa, Sunda. Kalau di Bekasi campurannya tuh, kalau di Jakarta kan enggak. Iya, Jawa. Jakarta tuh campurannya itu lebih dominan dari Arab, dari Cina, dari orang-orang Eropa, gitu. Jadi lebih dominannya apa? Campuran itu berbeda. Iya, benar. Ya kan? Ya kamu kalau masak kan, campurannya kan mempengaruhi jenis masaknya jadi apa kan? Kayak gitu. Rendang, masak semur ya. Iya. Sundanya pun beda. Oh iya. Sunda yang di Bekasi, Sundanya gimana tuh? Sunda yang di Bekasi dengan Sunda yang di Priangan ya, di Garut, di Bandung Cimahi. juga beda Iya. Sundanya. Mulai dari bahasanya, kata-katanya, logatnya, intonasinya itu juga beda. Iya benar. Jadi kalau bilang bahasa Sunda di Bekasi itu adalah bahasa Sunda kasar, salah. Oh, jadi Sunda apa tuh?
Sunda Bekasi. ya Sunda Bekasi. Iya, oh iya. Jadi bukan Sunda wah Bekasi. Sunda Bekasi Makassar, nggak harus nggak salah. Heeh. Kalau emang dari zaman dulu bahasa Sundanya ya begini. Sunda Bekasi. Ini bukan tentang kasar dan halus, bukan. Bener, ya kadang tuh saya juga masih bingung Bekasi tuh budayanya apa sih, makanannya apa, khasnya apa, pasti ngikut ke Jakarta kalau ini ke Enggak, kita sendiri punya budaya sendiri. Oh punya, iya. Apa tuh bang? Iya benar tadi. Itu ya. Ya jelas. iya. Ya mungkin pada akhirnya kita menjadi etnis Betawi Bekasi ya. Jadi kalau saya menamakannya Bekasi itu apa sih? Bekasi ada dua. Ada Betawi Bekasi dan Sunda Bekasi. Sunda Bekasi. Ada Betawi Bekasi dan Sunda Bekasi. Heeh. Kenapa? Karena untuk membedakan antara Betawi yang di Bekasi dengan Betawi yang di Jakarta. Kenapa disebutnya Sunda Bekasi? Sunda Bekasi. Untuk membedakan Sunda yang di Bekasi dengan Sunda yang di Priangan maupun yang Sunda yang di Banten. Itu dia budaya Bekasi. Budaya Bekasi. Oh iya benar-benar. Budaya Bekasi itu ada dua. Betawi Bekasi dan Bekasi Sunda Bekasi. Iya betul. Tuh. Aduh. Jadi nggak bingung lagi nih kalau ditanya Bekasi itu budaya apa sih? Ya Bekasi, Bekasi ada Iya. dua campuran. Oh iya, ada Betawi Bekasi, Sunda Bekasi gitu. Contoh gini, Mm-mm. di Betawi ada wayang nggak? Ada. Wayang kulit nih. Wayang. Tapi wayang kulit kan dari Jawa. Jawa. Heeh. Benar, wayang kulit memang asalnya dari Jawa. Nah, ke sini Ini. ada adaptasi, Heeh. pada akhirnya wayangnya pun bahasanya bahasa Betawi. Iya. Wah, kau mau kemana lu? Nggak tahu. Ya kan? Iya. Jadi wah. Berubah ya. Iya. Akhirnya disebut namanya wayang Bekasi. Oh ada juga Bekasi wayang. Ada wayang Nggak kulitnya, ada. Golek Bekasi juga. Ada wayang golek juga, ada wayang goreknya. Banyak ternyata. Wayang golek budaya Bekasi. Bekasinya. Jadi di sejarah Bekasi ini apa sih kelebihan buku ini dari sumber sejarah lokalnya? Lebih tebal ya. Lebih tebal dan lebih banyak. 600 halaman ini. Masya Allah. 600 halaman. Dari Bang Endra sendiri nih kayak gimana sih cara mencari sumber sejarahnya itu tuh dari mana aja yang bisa dipertanggungjawabkan gitu? Yang jelas kita kan pakai kaidah ilmiah ya, metode ilmiah gitu kan. Jadi ini buku yang tidak berbasis kepada mimpi ya, bukan buku yang berbasis kepada hasil nyuruh. Tahu hasil nyuruh? Apa tuh? Nyuruh kok Kita nyuruh itu jadi duduk dia aing bacaan gitu kan. tiba-tiba Oh, saya adalah ilmu mbak laduni ini gitu ya. gitu nyuruh, jadi manggil Oh iya. arwah datang cerita dia, saya adalah raja. Oh kerasukan dari arwahnya Bekasi, orang Bekasi gitu. Iya. Itu disebutnya nyuruh. Oh nyorup ya. Ya kan, jadi bukannya berdasarkan hasil nyuruh atau misalnya ada ya kamu nih ntar yang nyuruh saya nyatet, mbak itu besok nomor yang keluar apa gitu kan. Iya terus Ya, nanti dari mana tuh Bang? jadi basisnya kepada ilmiah, yang namanya ilmiah berarti kan metode referensinya juga bisa tertahuan semua. Karena kan di sini juga ada daftar pusaka, ada catatan kakinya gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmiah gitu kan? Satu definisinya adalah dikatakan ilmiah itu orang lain bisa menelusuri juga. Iya mencari tahu lagi lebih dalam. Saya kasih tahu nih, ini sambal saya, ya kan? Nah orang lain masa sih? Coba dicek sama dia, ya kan? Oh iya benar, Oh iya. gitu kan? Jadi orang lain itu bisa menelusurinya juga. Benar. Itu disebut ilmiah. Yang disebut ilmiah gimana? Ya kan? Ketika saya punya sumber, terus orang lain itu tidak bisa menelusurinya. Kayak tadi kayak nyuruh, ya kan? Benar. Saya metodenya pakai nyuruh. Kamu nih yang nyuruh. Saya kayak nyatet nih, ya. Kamu bilang misalkan kiri, ya kan? Terus ternyata ada orang lagi datang, ya kan? Saya pakai juga pakai kayak metode nyuruh juga ya. Ternyata masalahnya kanan.
Kan berbeda nih, Beda. ya kan? Nah, Nah, berarti itu ada ilmiah. oh ya. Yang disebut ilmiah itu dengan pendekatan yang sama, ya kan? Cara yang sama, hasilnya juga sama, gitu kan? Bang Hendra sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari buku ini, Dari buku. dari koran ini, dari dokumen ini. Pas dicek, oh iya sih benar, gitu. Dan saya lampirkan di sini. Ada catatan kakinya, ada daftar pusakanya. Bisa dicari tahu lagi. Jadi kalau orang yang baca buku sejarah Bekasi yang saya buat ini, itu mereka bisa ngulik sendiri. Dan itu nggak 1-2 orang yang baca buku saya, beli buku saya, dicek sendiri dia. Oh, Malah dia, lagi ya. malah dia nemuin dokumen-dokumen yang saya nggak temuin. Oh, Bang, ini saya nemu bang dokumen ini bang, berapa gimana? Wih, keren nih, ya kan? Nemu di mana? Di sini bang. Oh, oke. Gitu. berarti buku ini nggak cuma tulisan tapi ada gambar-gambar juga itu. Oh iya, ada gambar-gambar. Jadi yang bikin tebal buku itu apa? Apa? Itu tadi karena banyak gambarnya. Oh, dari gambar-gambarnya. Itu kan karena banyak gambar? Karena ada yang dokumen-dokumen Enggak, peninggalan itu. enggak. Apa tuh? Karena saya sedikit paham karakter orang Indonesia. Iya. 1, nggak suka baca buku. Iya. Ya. 2, beli buku sejarah. 3, Ya. 3, orang kita itu kalau baca pasti yang ada gambarnya kan. Lebih menarik. Makanya Kan visualnya. di buku sejarah Bekasi ketika buka tuh ada gambar. Ya, baca dikit. Bosan. Buka lagi ya. Ada gambar lagi. Berhenti lagi. Iya. Ya kan? Dibuka lagi 2 halaman. Ada gambar lagi. Jadi hampir setiap halaman itu ada. Jadi setiap halaman ada. Hampir setiap halaman ada yang per 1 halaman, ada yang per 2 halaman, ada yang per 3 halaman. Itu ada gambar. Ya, jadi asik lah bacanya ya. Itu tiba-tiba nggak kerasa. Lah udah selesai. Iya. Gitu. Sejam aja tuh nggak nyampe sejam lah. Kalau cuma ngeliat ini doang, itu nggak kerasa, tiba-tiba udah selesai. Gitu. Jadi yang bikin toko ini karena banyak gambarnya. Jadi jangan bayangkan nih, ya kan? Buku sejarah Bekasi itu sangat membosankan. Buku sejarah ya. Buku sejarah sangat membosankan. Dan memang kan rata-rata buku sejarah kan begitu. Iya. Tulisan semua. Tulisan semua. Berarti ini cara. Gambarnya jarang. Ya. Gambarnya jarang kan? Gambarnya jarang banget. Kalau ini enggak, memang saya sengaja. Tapi udah ada belum bang dari bacaan dijadikan film sejarah Bekasi gitu? Belum. Kayaknya menarik gitu. Tapi banyak banget sih. Oh, banyak juga. Kalau yang maksudnya banyak nih. Dari zaman Buni, dari prasejarah, dari 1000 tahun sebelum Masehi sampai wayang gini, sampai zaman sekarang. Kan panjang nih. Sama kayak misalkan mahasiswa skripsi, ya kan? Iya. Bang, saya mau skripsi, mau ambil apa judulnya? Oh, udah tinggal buka aja buku sejarah Bekasi, tinggal pilih tuh mau tema yang mana. Karena kan sangat luas. Ada banyak berarti itu. Iya. Oke bang, terakhir nih pesan dari Bang Hendra kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah Bekasi. Di obrolan kita di awal tuh kata biar nggak mati obor ya. Iya benar. Kita tuh orang Bekasi ya, itu yang sampai mati obor Iya, terhadap cerita masa lalu leluhur kita, ya kan? Yang mana kan begini, tentang sejarah Bekasi. Jangankan pendatang, orang yang akunya orang asli Bekasi juga banyak yang nggak tahu tentang sejarah Bekasi. Benar. Kan gitu kan? Iya. Jadi jangankan pendatang ya, orang aslinya aja banyak yang nggak tahu. Ini kan akibat apa? Akibat dari tadi mati obor tadi. Karena informasi itu banyak yang terputus sehingga mati obor gitu. Jadi buku ini harus dipahami ya bahwa sejarah itu, penulisan sejarah itu sifatnya kan dinamis. Pasti. Sifatnya dinamis. Ketika ada dokumen baru, data baru, ya kan, maka akan bisa berubah, bisa bertambah dan sebagainya. Bisa mengkoreksi yang pendapat sebelumnya. Jadi untuk kalau bahasa orang Bekasi itu nutur ya. Nutur apa nyari? Nyari dokumen atau nyari puzzle tentang sejarah Bekasi itu memang susah banget ketika saya nyari ke lapangan, susah banget lah.
gitu. Karena memang orang Bekasinya sendiri udah banyak yang mati obor, udah keputus nih informasinya Iya banyak. gitu, mulai dari sejarahnya, budayanya juga udah banyak yang mulai keputus. Nah, jadi hadirnya buku Buku. ini salah satu yang berusaha menghidupkan kembali lampu yang sudah mulai redup, ya kan. Saya coba tambahin lagi, saya siram bensin lagi kan biar apinya jadi lebih besar lagi. Tapi apakah cukup dia di buku? Kan enggak, ya kan harus ada tindak lanjut lebih tindak lanjutnya, misalnya kan diterjemahkan ke dalam film, ya kan, diterjemahkan dalam podcast gitu. Jadi kan menjadi sejarah dan budaya Bekasi itu jadi gak mati obor gitu, jadi terus berlangsung, terus berlanjut. Cuman yang jadi masalah spirit mati obor nih karena salah narasumber itu banyak ya, makin salah Iya benar-benar. gitu. Jadi ada beberapa di kalau saya searching itu banyak tuh ketika dia ngomongin tentang sejarah Bekasi karena referensinya salah, ya udah salah semua Iya. gitu. Dari sejarah Bekasi kita bisa untuk menyalakan kembali nih budaya Bekasi. Nah tapi iya, bangunan dari ikonik Bekasi nih, ada gak sih peninggalan bangunan? Cuman taunya Gedung Juang aja nih. Itu kan. Nah di Bekasi ini kan, kebetulan saya kan di tim ahli cagar budaya ya, di APB Kabupaten Bekasi. Memang salah satu tugasnya itu adalah melestarikan bangunan-bangunan tua di Bekasi yang usianya sudah lebih dari 50 tahun yang memiliki arti penting bagi masyarakat Bekasi. Iya. Salah satunya Gedung Juang. Iya, salah satunya Gedung Juang sekarang. Nah, selain itu di Bekasi juga selain Gedung Juang ada juga Ada gitu. kayak Saung Pranggon tuh Gimana di itu? Cikarang Barat. Itu Saung bangunan yang dibangun oleh pribumi tertua lah, kan dari kayu ya, tertua lah. Terus ada lagi perpustakaan umum daerah Kabupaten Bekasi. Perpustakaan juga masuk. Perpustakaan umum daerah di Cikarang. Cikarang Utara itu. Iya. Oh itu ya. Itu kan bangunan tua juga tuh. Dulu tuh sebagai kantor kewadanaan. Oh kantor ada sejarah. Kantor kewadanaan. Kalau sekarang sih ya mungkin kayak ini kantor bupati lah ya. Sekarang jadi perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan gitu. Selain itu ada lagi di Pebayuran, yang sekarang difungsikan sebagai Polsek Pebayuran ya. Itu juga sama, bangunannya kayak Gedung Juang lah gitu kan. Jadi lumayan sih beberapa bangunan-bangunan bersejarah di Bekasi gitu kan. Ada juga tugu bambu runcing di Warung Bokok ada. Oh tugu. Iya benar-benar. Gitu. Dari situ kan kita bisa mengetahui ada sejarah nih Bekasi terbentuk dari bangunan-bangunan. Betul. Yang ini terakhir bang, ada quotes nggak buat teman-temannya? Quotes-nya adalah rajin baca buku aja. Iya sih. Ya kan, rajin baca buku ya kan. Tapi kalau banyak baca buku percuma kalau nggak pernah nulis. Iya benar. Gitu kan. Jadi ya mohon maaf, ibarat kata baca buku tuh kan kayak makan. Ya kan, kalau makan mulu kalau nggak dikeluarin bisa sakit perut kan. Iya sakit. Ya kan, kalau makan mulu kalau nggak pernah dikeluarin kan sakit perut. Sama, udah banyak baca buku, tapi kalau nggak pernah nulis, iya kan pusing juga kan. Jadi harus nggak cukup ya sekedar membaca. Ini dari menulis. Tapi juga menulis gitu. Bisa membagikan juga. Betul. Hasil bacaan. Mungkin itu aja, sekian dari saya Khofifah Halawiyah dan juga Bang Endra tentang sejarah Bekasi yang sangat kompleks sekali. Dan mungkin teman-teman bisa beli buku sejarah Bekasi gimana nih Bang? Ya untuk saat ini udah ya mungkin kalau mau baca ya, kalau mau baca nggak ini saja. Kalau mau baca teman-teman silakan datang ke Perpustakaan Umum Kabupaten Bekasi ya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.